Pace e bene, salam damai dan kebaikan. Kembali bersama saya Saudara Alam Saragi dalam renungan singkat. Kedua bacaan yang saya renungkan hari ini diambil dari Injil Lukas bab 24 ayat 35 sampai 48 dan Kisah Para Rasul bab 3 ayat 11 sampai 26. Judul renungan ini adalah tidak cukup hanya berbahagia menyaksikan kebangkitan Yesus. Dalam Injil dikisahkan bagaimana Yesus menampakkan diri kepada para muridnya untuk meyakinkan para muridnya bahwa Yesuslah yang menampakkan diri kepada mereka. Yesus melakukan 3 hal. Yang pertama, Yesus menunjukkan luka-lukanya yang dia terima di salib. Yesus mengatakan, sentuhlah, bahwa Yesus yang kamu lihat wafat di salib, itulah yang menampakkan diri kepadamu. Dan yang kedua, Yesus meminta ikan goreng, dan Yesus memakan ikan itu di depan mereka. Dan Yesus mengatakan bahwa hanya manusialah yang dapat memakan ini dan tidak dapat hantu. Dan yang ketiga, Yesus menyatakan bagaimana nubuat para nabi tentang Yesus. Bagaimana kedatangan Yesus hari ini, kebangkitan Yesus hari ini sudah dinubuatkan dalam perjanjian lama, bahwa para nabi mengatakan suatu saat akan datang Mesias, namun Mesias itu akan menderita. Yang mau disampaikan di sini adalah bahwa Yesus benar-benar manusia dan dia tidak hanya Allah. Dia sama seperti kita manusia dan itu sudah ditunjukkan. Namun bagaimana respon dari para rasul? Mereka bahagia dengan kebangkitan Yesus sekaligus tidak percaya, karena kebahagiaan itu mereka seperti tidak yakin. Maka yang disampaikan dalam Injil ini adalah bahwa Yesus kembali adalah seorang manusia. Yesus adalah seorang manusia. Maka Yesus hendak menguatkan kita bahwa marilah berbuat baik, karena Yesus yang adalah manusia juga mampu berbuat baik. Dan Yesus bangkit dari antara orang mati. Itulah yang mau disampaikan kepada para rasul, bahwa tidak cukup hanya kamu berbahagia. Tidak cukup hanya berbahagia. Dalam Kisah Para Rasul dikisahkan bagaimana Petrus dan Yohanes ketika mereka selesai menyembuhkan orang lumpuh itu, para orang lumpuh itu dan banyak orang mendatangi mereka, mengikuti mereka karena mereka ingin tahu. Lalu kesempatan itu digunakan Petrus untuk mewarta kepada mereka, bahwa Petrus mengatakan bahwa aku menyembuhkan mereka, kami menyembuhkan mereka bukan karena kesalehan kami, tetapi apa? Karena Yesus, karena nama Yesuslah kami bisa membuat seperti itu. Maka kesempatan itu juga digunakan oleh Petrus untuk menyampaikan khotbahnya, menyampaikan seruannya, bahwa Petrus kembali mengingatkan orang-orang Yahudi bahwa akan kesalahan mereka, akan penolakan mereka tentang Yesus. Lalu Petrus juga menawarkan pertobatan kepada mereka. Nah, pesan kedua bacaan ini jelas bahwa ketika kita menyaksikan Yesus, ketika kita mengetahui Yesus yang telah bangkit dari antara orang mati, tidak cukup kita hanya berbahagia tanpa berbuat apa-apa. Tetapi Petrus dalam bacaan pertama mengatakan bertobatlah. Mengapa? Petrus tadi mengatakan bahwa orang Yahudi menyalibkan Yesus itu pada awalnya adalah karena ketidaktahuan. Petrus memaklumi itu. Namun setelah Yesus menampakkan dirinya kepada orang Yahudi, setelah para rasul menyatakan bahwa Yesus telah bangkit, para rasul yang adalah saksi kebangkitan itu, setelah mereka mewartakan itu, orang Yahudi tetap percaya, maka mereka akan dihukum. Karena bukan ketidaktahuan lagi yang mereka miliki, tapi kedegilan hati mereka, ketertutupan hati mereka. Jika sebelumnya mereka itu menghukum Yesus karena ketidaktahuan mereka, Allah
tetap mengampuni mereka. Namun setelah kebangkitan Yesus, setelah para rasul bersaksi bahwa Yesus adalah bangkit, tetapi tetap mereka tidak percaya, maka murka Allah akan datang kepada mereka. Maka begitu juga dengan kita para saudara, jika dengan kebangkitan Kristus ini kita tetap seperti manusia yang lama, seperti yang dulu-dulu dan tidak berubah, maka murka Allah akan menyertai kita. Maka tidak cukup hanya kita berbahagia dengan kebangkitan Yesus, tetapi buatlah sesuatu. Buatlah sesuatu. Bertobatlah, dekatlah. Namun diingatkan di sini, diingatkan oleh Petrus bahwa ketika kamu bisa berbuat baik, ketika kamu bisa berdua dengan rajin, ketika kamu berbuat amal kasih, jangan pernah sombong. Jangan pernah sombong. Karena apa? Karena semua itu bukan karena kekuatanmu, bukan karena kesalehanmu. Kamu rajin berdua bukan karena kesalehanmu. Kamu berbuat baik di mana-mana bukan karena kekuatanmu, bukan karena kebaikanmu. Itu semata-mata karena Allah. Allah. Sebenarnya kita tidak layak untuk berdoa, tetapi Roh Kudus menyampaikan doa-doa kita. Jadi jangan pernah sombong dengan kebaikan yang kau miliki, dengan kekudusan yang kau miliki, karena itu bukan karena dirimu, tetapi karena Roh Kuduslah yang memampukan kita untuk berdoa. Karena Roh Kuduslah yang memampukan kita untuk berbuat baik. Maka para saudara, pesan Injil hari ini, Yesus hendak menguatkan kita bahwa berbuat baik itu mungkin. Karena apa? Yesus adalah manusia biasa seperti kita, dan dia bisa melakukan kebaikan. Jadi tidak mustahil melakukan kebaikan. Itu juga mengajarkan kepada kita, mari juga melakukan kebaikan seperti yang dibuat oleh Yesus. Karena Yesus pun manusia seperti kita, maka kita juga bisa melakukan. Namun diingatkan oleh Petrus adalah ketika kamu berbuat baik, berhasil berbuat baik, ketika kamu rajin berdoa, janganlah pernah sombong. Bahwa semuanya itu bukan karena kekuatanmu, bukan karena kesalehanmu, tapi karena Allah lah yang bekerja. Allah lah yang memampukan kita untuk berbuat baik dan berbuat kasih. Semoga saudara-saudara, renungan ini sungguh bermanfaat untuk kita. Pace e bene.